Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang materi sistem persamaan linier 3 variabel atau yang sering disebut dengan SPLTV. Nah, kemudian apa sih tujuan dari mempelajari SPLTV itu? Nah, tujuan mempelajari materi SPLTV itu adalah kalian dapat mengidentifikasi konsep sistem persamaan linier 3 variabel. Kemudian, kalian juga nantinya dapat menyelesaikan masalah kontekstual dari sistem persamaan linier 3 variabel dengan menggunakan metode substitusi. Nah, selanjutnya, apa sih SPLTV itu? Nah, SPLTV itu merupakan suatu persamaan matematika yang terdiri dari 3 persamaan linier, yang juga masing-masing persamaan bervariabel 3. Misalnya, X, Y, dan Z. Selanjutnya adalah bentuk umum dari SPLTV. Bagaimana sih bentuk umum dari SPLTV itu? Nah, bentuk umum dari SPLTV itu dalam X, Y, dan Z dapat dituliskan sebagai berikut. AX plus BY plus CZ sama dengan D. EX plus FY plus GZ sama dengan H. IX plus CY plus KZ sama dengan L. Dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L adalah bilangan-bilangan real. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari SPLTV. Nah, ciri dari SPLTV itu sendiri adalah yang pertama, tentu saja SPLTV menggunakan relasi tanda sama dengan. Kemudian yang kedua adalah memiliki 3 variabel seperti yang sudah dijelaskan tadi. Misalkan ada variabel X, Y, dan Z. Kemudian ciri yang ketiga adalah SPLTV ketiga variabel tersebut memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Selanjutnya adalah cara penyelesaian dari SPLTV. Nah, di sini dalam menyelesaikan soal SPLTV yaitu ada 5 cara atau 5 metode. Nah, yang pertama ada metode substitusi, kemudian yang kedua ada metode eliminasi, yang ketiga ada metode gabungan, yang keempat ada metode determinan, dan yang kelima atau yang terakhir ada metode inverse matrix. Yang pertama ada metode substitusi. Nah, bagaimana sih langkah-langkah dalam mengerjakan dengan menggunakan metode substitusi? Nah, langkah yang pertama adalah pilihlah salah satu persamaan yang paling sederhana. Kemudian, nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z, atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Kemudian langkah yang kedua, substitusikan X atau Y atau Z yang diperoleh pada langkah pertama, kemudian dalam dua persamaan yang lainnya, sehingga didapat sistem persamaan linier dua variabel atau yang sering disebut dengan SPLDV. Untuk langkah yang terakhirnya adalah selesaikan sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV itu yang diperoleh pada langkah kedua. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk saja ke contoh soal. Di sini ibu mempunyai suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari atau masalah kontekstual. Yang permasalahannya adalah Rini membeli 3 buku, 1 pensil, dan 2 penghapus dengan harga 39.000.
Dan Hanin membeli 1 buku, 2 pensil, dan 3 penghapus dengan harga 26.000. Nah, harga satu bukunya adalah 5.000, lebih mahal daripada harga satu pensil. Jika Dinda membeli 2 buku, 4 pensil, dan 5 penghapus, maka berapakah Dinda harus membayar? Nah, berikut adalah pembahasannya. Di sini kita misalkan buku adalah X, kemudian pensil kita misalkan sebagai Y, dan penghapus kita misalkan sebagai Z. Nah, langkah yang pertama kita buat pernyataan ke dalam model matematika. Nah, dalam soal tadi kan terdapat 3 pernyataan. Nah, pernyataan yang pertama adalah Rini membeli 3 buku, 1 pensil, dan 2 penghapus dengan harga 39.000. Nah, dari pernyataan ini kita buat menjadi persamaan atau kita ganti menjadi persamaan atau model matematika. Nah, persamaan dari pernyataan pertama itu adalah 3x plus y plus 2z sama dengan 39.000. Nah, kenapa menjadi 3x plus y plus 2z? Nah, karena tadi di atas kita sudah misalkan buku adalah X, kemudian kita misalkan pensil adalah Y, dan penghapus adalah Z. Nah, maka kita tinggal masukkan ke permisalan itu, maka menghasilkan 3x plus Y plus 2Z sama dengan 39.000. Ini adalah sebagai persamaan pertama. Kemudian untuk pernyataan kedua adalah Hanin membeli 1 buku, 2 pensil, dan 3 penghapus dengan harga 26.000. Nah, pernyataan kedua juga sama, kita ganti menjadi persamaan. Nah, persamaannya adalah X plus 2Y plus 3Z sama dengan 26.000. Sama, caranya seperti pernyataan yang pertama tadi. Kita tinggal masukkan permisalan yang tadi di atas dengan harga barang yang dibelinya. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga adalah harga satu buku adalah 5.000, lebih mahal dari harga satu pensil. Nah, pernyataan yang ketiga ini juga kita ganti menjadi sebuah persamaan atau kita ganti menjadi model matematikanya, yaitu X sama dengan 5.000 plus Y. Kenapa menjadi X sama dengan 5.000 plus Y? Karena harga satu buku adalah 5.000. Nah, tadi kan buku kita misalkan X, jadi X sama dengan 5.000 plus Y. Kenapa plus Y? Karena harganya itu lebih mahal dari harga satu pensil. Nah, maka kita hasilkan X sama dengan 5.000 plus Y. Nah, di slide sebelumnya kan kita sudah dapatkan 3 persamaan. Nah, persamaan yang pertama adalah 3x plus y plus 2z sama dengan 39.000. Kemudian persamaan yang kedua adalah x plus 2y plus 3z sama dengan 26.000. Kemudian untuk persamaan yang ketiga adalah x sama dengan 5.000 plus y. Nah, langkah selanjutnya adalah kita substitusikan persamaan ketiga atau variabel x ke dalam persamaan pertama. Nah, lalu kita tuliskan persamaan pertama, yaitu 3x plus y plus 2z sama dengan 39.000. Nah, selanjutnya adalah variabel X dalam persamaan pertama ini kita ganti menjadi persamaan ketiga. Kenapa kita ganti menjadi persamaan ketiga? Karena dalam persamaan ketiga itu sudah mengandung X sama dengan. Maka kita ganti variabel X ini menjadi persamaan ketiga. Yaitu 3 dikali 5.000 plus Y ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 39.000. Kemudian kita operasikan 3 kali 5.000 plus Y. Nah, itu kita kalikan pelangi. 3 dikali 5.000, kemudian 3 dikali plus Y.
Nah, maka hasilnya adalah 15.000 ditambah 3Y ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 39.000. Nah, kemudian kita kelompokkan yang sejenis. Maka hasilnya adalah 4Y plus 2Z sama dengan 39.000 dikurangi 15.000. Nah, kenapa jadi 4Y? Karena 3Y ditambah 1Y adalah 4Y. Kemudian, kenapa 15-nya min? Karena tadi kan awalnya 15 itu kan posisinya di kiri sama dengan. Kemudian kita pindahkan ke ruas kanan. Maka nilainya menjadi bernilai negatif. Nah, hasilnya adalah 4Y ditambah 2Z sama dengan 24.000. 24.000-nya dari mana? Dari 39.000 dikurangi 15.000. Nah, kemudian hasil ini kita sederhanakan lagi. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah 4Y ditambah 2Z sama dengan 24.000 ini kita bagi 2 semua. Maka hasilnya adalah 2Y plus Z sama dengan 12.000. Nah, ini adalah kita memperoleh persamaan ke-4. Kemudian, langkah selanjutnya adalah substitusikan persamaan ketiga atau variabel X ke dalam persamaan kedua. Nah, yang tadi kan ke dalam persamaan pertama. Nah, sekarang kita ganti menjadi ke persamaan kedua. Nah, kita tuliskan persamaan kedua yaitu X plus 2Y plus 3Z sama dengan 26.000. Nah, sama seperti tadi, variabel X yang ada dalam persamaan kedua kita ganti menjadi persamaan ketiga, yaitu adalah 5.000 plus Y plus 2Y plus 3Z sama dengan 26.000. Kemudian kita kelompokkan yang variabelnya sama, yaitu 5.000 plus 3Y plus 3Z. Kenapa menjadi 3Y? Karena Y ditambah 2Y jadi 3Y. Nah, kemudian 5.000-nya kita pindahkan ke ruas kanan, maka nilainya itu menjadi negatif. Nah, hasilnya adalah 3Y plus 3Z sama dengan 26.000 dikurangi 5.000. Nah, hasilnya adalah 3Y plus 3Z sama dengan 21.000. Nah, dari mana 21.000 itu? Hasil dari 26.000 dikurangi 5.000. Lalu hasil ini kita sederhanakan lagi. Bagaimana caranya? Caranya sama seperti tadi. 3Y plus 3Z sama dengan 21.000 kita bagi 3 semua, yaitu hasilnya adalah Y plus Z sama dengan 7.000. Nah, ini merupakan persamaan ke-5. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencari nilai X, Y, dan nilai Z. Langkahnya bagaimana? Langkahnya adalah persamaan yang keempat dan kelima tadi kita kurangkan, yaitu 2Y plus X sama dengan 12.000. Kemudian persamaan yang kelima adalah Y plus X sama dengan 7.000. Nah, kedua persamaan itu kita kurangkan. Hasilnya adalah Y sama dengan 5.000. Langkah selanjutnya adalah substitusikan nilai Y ke dalam persamaan ketiga, yaitu X sama dengan 5.000 plus Y. Nah, tadi kan Y-nya sudah ketemu nilainya adalah 5.000, maka kita masukkan Y-nya kita ganti menjadi 5.000. Maka hasilnya adalah X sama dengan 5.000 ditambah 5.000. Jadi X-nya adalah 10.000. Kemudian langkah selanjutnya adalah substitusikan nilai Y ke dalam persamaan ke-5, yaitu Y ditambah Z sama dengan 7.000. Nah, tadi kan Y-nya sudah ketemu nilainya.
yaitu 5.000. Maka kita masukkan atau kita ganti Y-nya menjadi 5.000. Maka 5.000 ditambah Z sama dengan 7.000. Kemudian Z sama dengan 7.000 dikurangi 5.000. Kenapa dikurangi 5.000? Karena tadi 5.000 berada di ruas kiri, maka kita pindah ruaskan ke ruas kanan, maka menjadi bernilai negatif karena kita akan mencari nilai Z. Maka nilai Z-nya adalah 2.000. Nah, pertanyaannya tadi kan Dina membeli 2 buku, 4 pensil, dan 5 penghapus. Nah, berapa Dina harus membayar barang tersebut? Nah, caranya adalah tadi kan kita sudah mencari nilai X, Y, dan Z. Nah, maka langkah pertama adalah kita buat menjadi model matematikanya dulu, yaitu 2X plus 4Y plus 5Z. Maka kita masukkan X, Y, Z-nya, kita gantikan menjadi nilai yang tadi sudah kita hitung, yaitu 2 dikali 10.000 ditambah 4 dikali 5.000 ditambah 5 dikali 2.000. Nah, sama dengan 2 dikali 10.000 sama dengan 20.000. Kemudian ditambah 4 dikali 5.000 sama dengan 20.000. Kemudian ditambah 5 dikali 2.000 sama dengan 10.000. Maka hasilnya adalah 50.000. Jadi, harga 2 buku, 4 pensil, dan 5 penghapus yang harus dibayar oleh Dina adalah 50.000. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah permasalahan lagi. Tolong kalian kerjakan ya sebagai tugas kalian. Caranya sama seperti tadi dengan menggunakan metode substitusi.